Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami Al-Kautsar azanillahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga rezeki dibanyakan, dimudahkan dan diberkahi. Semoga hutang-hutang dilunaskan. Semoga anak keturunan dicerahkan dan disolehkan masa depannya. Semoga amal saleh diterima dan disempurnakan oleh Allah. Semoga dosa, kesalahan, kealpaan, kehilafan, semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga keistiqomahan kita berkumpul di tempat yang kita cintai ini, di rumah Allah, Masjid Jami Al-Kautsar, mengantarkan kita semua berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita mengetengahkan sebuah judul agar hidup lebih bermakna. Kita mengambil inspirasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 18. Bunyi ayatnya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal terbaiknya untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah khabir, maha teliti, maha mengabarkan, bima ta'malun, dengan apa saja yang telah kita kerjakan atau kita perbuat di dunia ini. Kalau kita perhatikan awal ayat, diawali dengan seruan, Ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam tafsir, Ya ayyuhalladzina amanu artinya, Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wal Qur'an. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah sebagai Tuhannya, membenarkan Rasul sebagai Rasul yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membenarkan Al-Quran sebagai sumber syariat Islam. Di dalam Al-Quran, ayat yang diawali dengan seruan Ya ayyuhalladzina amanu berjumlah 89 ayat. Kesemua ayat
yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berikanlah perhatian, fokuslah pada kelanjutan dari seruan itu. Sehingga kata beliau, bukalah mata lebar-lebar, bukalah pendengaran lebar-lebar, fokuskan hati dan pikiran pada kelanjutan dari seruan ya ayyuhalladzina amanu. Karena setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu hanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, setelah ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya itu adalah perintah dari Allah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Kemungkinan kedua, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi larangan. Larangan agar supaya orang-orang yang beriman meninggalkan apa yang dilarang itu. Dan kemungkinan yang ketiga, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu, kelanjutannya berisi perintah dan larangan sekaligus. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa yang mampu menjalankan perintah-perintah Allah, yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang beriman yang diseru untuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ini merupakan wujud dari takwa atau implementasi dari takwa. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayat ini, setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu berisi perintah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa secara bahasa artinya al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tips terkuat untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah merupakan dorongan kuat untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini terulang 2 kali perintah takwa. Ittaqullaha, lalu di bagian akhir ayat wattaqullaha. Dan ini termasuk ayat yang langka. Karena para mufassir mengatakan hanya ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang berulang 2 kali perintah takwa dan tidak terdapat pada ayat-ayat yang lain, yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 ini terulang 2 kali perintah takwa, ittaqullaha wattaqullaha. Ayat yang lainnya surat An-Nisa ayat yang pertama juga terdapat perintah takwa 2 kali. Ma'asyiral muslimin, maka inilah yang menjadikan ayat ini termasuk ayat yang langka, ayat yang harus kita berikan perhatian terhadapnya, ayat yang harus menjadi muhasabah bagi setiap jiwa. Pengulangan takwa sampai 2 kali di dalam 1 ayat ini adalah untuk memberikan penekanan kuat bahwa takwa yang diinginkan oleh Allah adalah takwa yang sebenar-benarnya. Bukan takwa candaan, main-main. Takwa yang serius, takwa yang sejati. Sebab itulah di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115 Allah mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka dan mengira hidup di dunia untuk main-main? Apakah kalian menyangka dan mengira hidup di dunia tidak ada perintah atau larangan? Apakah kalian menyangka dan mengira hidup di dunia ini tidak ada pertanggungjawaban di akhirat nanti? Allah ingin menegaskan kepada kita melalui ayat tersebut, Al-Mu'minun ayat 115, agar kita menyadari hidup di dunia ini bukan untuk main-main, tapi hidup di dunia ini untuk tujuan yang mulia, tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Ibnu Abbas juga menafsirkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat yang ke-72,
Inna aradnal amana 'alas samawati wal ardi wal jibal fabaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada 3 makhluk besar, langit, bumi, gunung, tapi 3 makhluk besar ini enggan menerima amanah karena Allah menawarkan bukan memerintahkan. Karena penawaran dari Allah maka ada opsi menerima atau menolak. Maka mereka 3 makhluk besar ini lebih memilih menolak amanah. Kenapa? Rasa takut mereka kalau amanah itu mereka ambil lantas mereka tidak mampu menjalankannya. Fahamalal insan, maka amanah itu diambil oleh manusia. Amanah itu kata Ibnu Abbas adalah takwa. Dengan takwa inilah Allah akan memuliakan bagi siapa yang melaksanakannya dan Allah menghinakan bagi siapa yang mengabaikannya. Innahu kana zaluman jahula. Maka sesiapa yang melalaikan amanah ini tidaklah penyebabnya kecuali karena 2 hal, kezaliman dan kebodohan. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka takwa yang diinginkan oleh Allah adalah takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sejati. Dan takwa yang sebenarnya atau takwa yang sejati itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada 5 cirinya. Kelima ciri inilah yang menunjukkan takwa sebenarnya, takwa sejati. Apa 5 ciri takwa yang sebenarnya itu? Yang pertama, al-khaufu bil jalil. Takut kepada Allah yang maha tinggi. Indikator seseorang takut kepada Allah yang maha tinggi adalah tunduknya syahwat. Condongnya syahwat pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu ciri yang menonjol dari seseorang yang takut kepada Allah. Seseorang yang tidak takut kepada Allah atau melemah rasa takutnya kepada Allah, syahwatnya akan liar. Syahwatnya akan condong pada perkara dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua dari hakikat takwa adalah al-amalu bitanzil. Beramal berdasarkan wahyu. Beramal berdasarkan wahyu. Apa ciri seorang hamba beramal berdasarkan wahyu? Cirinya adalah 2, yaitu wara' dan yang kedua zuhud. Wara' dan zuhud. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Di dalam hadis Al-Arba'in yang ditulis oleh beliau jelaskan bahwa ada 2 derajat takwa. 2 derajat takwa atau 2 tingkatan takwa. Tingkatan yang paling rendah adalah wara' dan tingkatan yang paling tinggi adalah zuhud. Wara dan zuhud ini tidak lahir, tidak wujud dari seseorang kecuali karena ilmu. Karena beramal berdasarkan ilmu. Karena dia berilmu, mengenali hak-hak Allah dalam hidupnya, mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi melalui hadisnya, maka dia kemudian mengetahui mana perintah-perintah Allah untuk dilaksanakan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Maka zuhud dan wara' ini berupaya dalam menjalani kehidupan, ucapan dan perbuatan tidak terjatuh pada perkara makruh apalagi haram. Itulah zuhud dan wara'. Hanya saja tingkatan zuhud lebih tinggi dari wara' karena zuhud itu mengupayakan agar setiap perkara-perkara mubah yang mereka ucapkan atau perbuat itu bagaimana cara bernilai sunnah atau wajib dengan menghadirkan niat. Inilah derajat tertinggi dalam takwa, yaitu zuhud, dan derajat terendah darinya adalah wara'. Hanya ini 2 derajat takwa, enggak ada derajat yang lain. Jadi kalau kita sampai derajat wara' pun tidak, maka ya dikhawatirkan ketakwaan kita belumlah sejati, belumlah sempurna. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Karena itulah kita diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha,
Kita disuruh oleh Allah sempurnakan takwa itu. Karena kita telah beriman, tetapi ketakwaan kita belum sampai pada derajat minimal wara. Maka kita disuruh oleh Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Karena kalau wara itu ucapan dan perbuatan kita sudah tidak terjatuh lagi pada perkara makruh apalagi haram. Ya, jangankan yang haram, makruh saja sudah tidak kita lakukan. Kalaupun kita lakukan terjatuh, maka Allah segera membuatkan satu jalan untuk kita kembali. Jalan itulah yang disebut dengan jalan taubat. Jadi apabila seorang yang bertakwa terjatuh pada perkara yang haram atau perkara yang makruh, maka Allah siapkan satu jalan untuk mereka segera kembali, dan jalan itu adalah taubat. Sehingga akhirnya orang yang bertakwa adalah orang yang wara dan orang yang zuhud. Sebab itulah Imam Bukhari rahimahullah dalam salah satu bab kitab Sahih Bukhari membuat satu judul, yaitu al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu mendahului ucapan dan mendahului perbuatan. Bahwa orang yang bertakwa itu tidak akan berucap dan berbuat kecuali semuanya telah dipertimbangkan, ya, berdasarkan ilmu yang ada padanya. Baik, kemudian ciri takwa yang sejati yang ketiga adalah ar-ridho bil qalil. Ridho dengan ketetapan Allah meskipun sedikit, meskipun tidak menyenangkan. Kita tentunya ridho kalau takdir Allah menyenangkan, atau takdir Allah banyak, dalam arti yang kita sukai, banyak, rezeki banyak, harta banyak, dan seterusnya. Tapi seringkali kita jadi berat untuk meridhoi kalau takdir Allah tidak menyenangkan, takdir Allah sedikit. Tapi justru disitulah ujiannya. Karena ciri takwa yang sejati yang ketiga, ar-ridho bil qalil. Ridho dengan ketetapan Allah meskipun sedikit, meskipun tidak menyenangkan. Dia ridho ketika diuji dengan musibah sakit, musibah kekurangan harta, ketakutan, kesedihan, kehilangan jiwa, dia ridho. Sebab itu perbuatan Allah, maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Tidak akan terjadi musibah, apapun bentuknya, apapun wujudnya, kecuali semua itu adalah karena kemauan Allah, izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin, kemudian hakikat takwa yang keempat atau ciri takwa yang keempat adalah al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal terbaik untuk hari esok. Apa cirinya? Ya, cirinya memperbanyak amal soleh selagi hidup di dunia. Itu adalah cirinya. Maka orang yang al-istidadu fi yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari esok, adalah dengan memperbanyak amal soleh, menjadi produktif dalam ibadah, produktif dalam bekerja, ya, produktif dalam bekerja, produktif dalam ibadah. Itulah hakikat takwa yang keempat. Sehingga apabila dia diamanahkan sebuah tugas tanggung jawab di dunia ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah suka kepada orang-orang yang ketika diberikan pekerjaan yang baik, amanah yang baik, tugas yang baik, dia mengerjakannya dengan cara yang profesional. Nah, yang mampu mempersembahkan pekerjaan yang profesional itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa selalu mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esoknya dengan produktif dalam ibadah, produktif dalam bekerja. Ma'asyiral muslimin, bahwa orang yang bertakwa dalam mempersiapkan bekalnya untuk hari esok itu, dia mengamalkan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, ketika Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ada 4 perkara yang dijaga, diperhatikan oleh orang-orang yang bertakwa di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, orang yang bertakwa itu memperbanyak takarrub kepada Allah.
Yang kedua, orang yang bertakwa memperbanyak isti'anah, meminta pertolongan Allah dengan doa, kekuatan doa. Yang ketiga, orang yang bertakwa itu falyastajibuli, mereka bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda kebaikan. Dan yang keempat, wal yuminu bi, orang yang bertakwa selalu mengevaluasi imannya dan membaguskan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok. Dia memperbanyak takarrub kepada Allah, memperbanyak doa, bersegera melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda, dan selalu mengevaluasi imannya, membaguskan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara takarrub kepada Allah ada lagi perinciannya. Dalam bertakarrub kepada Allah, perkara yang wajib mereka laksanakan dan mereka sempurnakan pelaksanaannya. Dalam perkara yang sunnah, mereka perbanyak dan mereka variasikan. Dalam perkara yang mubah, mereka kurangi. Dalam perkara yang makruh, mereka hindari. Dalam perkara yang haram, mereka tinggalkan. Inilah bentuk takarrubnya orang yang bertakwa kepada Allah. Wajib dilaksanakan, disempurnakan. Sunnah diperbanyak, divariasikan. Mubah dikurangi, makruh dihindari, haram ditinggalkan. Itulah takarrubnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada hakikat takwa yang keempat atau pada ciri takwa yang sebenarnya yang keempat inilah yang dikaitkan dengan ayat ini. Sebab ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Setelah perintah takwa ittaqullaha, Allah menyuruh kita untuk menyempurnakan takwa yang keempat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap jiwa. Jiwa itu adalah menyatunya ruh dan jasad, itu disebut dengan jiwa. Maka hendaklah setiap orang yang hidup mempersiapkan bekal terbaiknya ligodin untuk hari esok. Ligodin untuk hari esok mengandung dua makna, masa depan di dunia dan masa depan di akhirat. Tetapi penekanan yang kuat di dalam ayat ini adalah ligodin untuk masa depan di akhirat. Karena masa depan di dunia ini adalah masa depan yang kata Allah hanyalah main-main. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Semua kesenangan-kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang bersifat sementara. Sedangkan kehidupan akhirat sebenar-benar kehidupan. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64 Allah mengatakan, wa ma hadzal hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau main-main dan sungguh akhirat sebenar-benar kehidupan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruh setiap jiwa mempersiapkan bekal. Tidak mungkin penekanan yang kuat kecuali untuk perkara yang sebenar-benarnya, bukan yang main-main. Sebab takwa yang diinginkan Allah takwa yang sebenar-benarnya. Tidak mungkin takwa yang sebenar-benarnya untuk perkara yang main-main. Maka untuk kehidupan yang sebenar-benarnya, maka Allah mengatakan, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, hendaklah setiap jiwa mempersiapkan bekal terbaiknya untuk hari esok, yaitu hari setelah kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum ajmain. Maka dalam menjalani kehidupan di dunia ini, ma'asyiral muslimin, tentu kita semua bersyahwat terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am wal harth, zalika mataul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah menegaskan bahwa siapapun yang hidup di dunia ini pasti dia bersyahwat terhadap minimal 6 kesenangan dunia, mataul hayati dunia, kesenangan dunia, yaitu bersyahwat terhadap lawan jenis, bersyahwat terhadap anak keturunan, bersyahwat terhadap kelompok harta, emas, perak dan yang lainnya, bersyahwat pada kendaraan, bersyahwat kepada binatang-binatang ternak dalam arti untuk dimiliki, dikuasai, dan bersyahwat terhadap properti, tanah, sawah, kebun, rumah dan seterusnya. Maka ini 6 kesenangan dunia. Lalu Allah menegaskan, Allah tidak melarang kita menyukai ini semua.
Tetapi di sisi Allah ada yang terbaik. Di sisi Allah yang terbaik itu adalah kesenangan di akhirat. Kesenangan di akhirat. Maka jangan sampai kita dalam menjalani kehidupan dunia terlenakan dengan kesenangan dunia, lupa dengan yang seharusnya kita persiapkan. Lupa dengan yang seharusnya kita persiapkan untuk akhirat. Maka Allah menegaskan, fala tagurannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu terlena, tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, maka dengan kita menjalani hidup untuk memenuhi apa yang kita sukai secara syahwat di dunia ini, Allah ingatkan kita, jangan sampai kita terlena dengan itu, lupa mempersiapkan bekal untuk hari yang lebih baik daripada hari yang engkau rasakan kebahagiaan di dalamnya, yaitu dunia. Dan ma'asyiral muslimin, apa bekal terbaik yang harus dipersiapkan? Allah menegaskan, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Inilah perintah takwa yang kedua. Sehingga bekal terbaik bagi mereka yang hidup di dunia ini untuk kehidupan akhiratnya adalah takwa. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Maka mereka yang menjalani kehidupan di dunia ini, kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka tidak berakal. Tapi kalau mereka bertakwa kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang berakal. Orang yang berakal adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Sedangkan kehidupan dunia Allah sebutkan sebagai kehidupan yang main-main, dan akhirat kehidupan yang sebenar-benarnya. Maka seseorang yang menjalani hidup untuk yang sebenarnya, itulah yang berakal. Dan seseorang yang menjalani hidup untuk yang main-main, maka itu tidak berakal. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, Allah mengatakan, inna hadhi tazkira faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang memilih jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan yang ditunjukkan oleh Allah itu adalah jalan yang ditegaskan, digariskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menyuruh kita untuk berbekal takwa, sebab takwalah sebaik-baik bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Makanya Allah menegaskan, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, sebab itulah bekal terbaik untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Sehingga Nabi mengatakan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan syahwatnya, lalu kemudian dia beramal untuk hari esok, yaitu hari setelah kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabirun, maha teliti, maha mengabarkan, bima ta'malun, dengan apa yang kita kerjakan. Dengan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau kita perhatikan ayat itu, bahwa Allah teliti dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah kita kerjakan, yang telah kita kerjakan di dunia. Ini berarti bahwa kesempatan untuk berbekal takwa itu hanya satu kali, yaitu hanya ketika kita hidup di dunia saja. Begitu kita menghembuskan nafas terakhir, hilanglah peluang, berakhirlah kesempatan untuk berbekal takwa. Maka ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum, Allah hanya akan menghisab apa yang sudah kita kerjakan di dunia, bukan apa yang setelah kita tinggalkan. Yang kita tinggalkan adalah dunia, enggak lagi dihisab. Tapi yang dihisab adalah apa yang sebelum kita masuk ke alam barzah, yaitu apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kata para ulama, dunia adalah tempat bekerja dan akhirat adalah tempat memanen. Jangan dibalik, dunia bukan tempat untuk memanen kesenangan, lalu kemudian di akhirat tempat bekerja. Tidak, di akhirat bukan tempat bekerja. Di akhirat kita hanya memanen apa yang sudah kita kerjakan. Man amila sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Siapa yang ketika hidup melakukan keburukan, dia pasti akan mendapatkan balasan dari keburukan itu.
Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal janna yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapa yang melakukan kebaikan di dunia, laki atau perempuan, dan dia beriman, mereka lah yang Allah siapkan surga. Mereka akan masuk ke dalam surga, dan di dalam surga mendapatkan rezeki yang tidak ada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Kita kembali kepada judul agar hidup lebih bermakna. Ini penekanannya adalah pada penggalan ayat wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad, bahwa kesempatan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti hanya ketika hidup di dunia. Maka hidup di dunia tidak boleh berakhir tanpa makna. Hidup yang kita jalani ini harus ada artinya, jangan sampai tidak ada arti. Maka hidup di dunia ini harus ada makna, jangan sampai kehilangan makna. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin, kita pengen memberikan nasihat dari kata hidup. Ya, dari kata hidup kita pengen memberi nasihat supaya hidup ini lebih bermakna, supaya hidup ini punya arti. Agar supaya kita menghargai sisa waktu hidup di dunia. Agar supaya kita menghargai umur kita yang masih bersisa. Sebab yang bersisa boleh jadi lebih sedikit daripada yang telah kita lalui. Baik, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka nasihat yang kita pengen sampaikan supaya hidup bermakna dari kata hidup. Kata hidup itu terdiri dari 5 huruf. H-I-D-U-P, hidup. Nah, setiap huruf dari kata ini yang menjadi poin-poin nasihat untuk menjadikan hidup bermakna. Maka nasihat yang pertama dari huruf H, yaitu hisablah diri sebelum dihisab. Hisablah diri sebelum dihisab. Ini merupakan perkataan Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian pasti dihisab. Kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali pasti dipertanyakan 4 hal. An umrihi fi ma'afna, umurnya ditanya oleh Allah dalam hal apa umurnya itu dihabiskan. An kuwatihi wa an syababihi wa an jasadihi fi ma'ablah, masa sehatnya, masa kuatnya akan dipertanyakan oleh Allah untuk apa dia gunakan. Lalu kemudian an malihi, tentang hartanya. Tentang harta 2 pertanyaan. Min aina wajada wa fima wada'a. Dari mana dia dapatkan harta dan kemana dia belanjakan. Maka ini akan dipertanyakan oleh Allah. Karena itulah hisablah diri kita sebelum kita benar-benar dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua adalah huruf I. Ingatlah selalu kematian. Kematian, kata Nabi, pemutus segala kelezatan, pemutus segala kenikmatan, pemutus segala kecintaan. Semua yang kita cintai di dunia ini, kematian akan memutuskannya. Kita cinta keluarga, kematian akan memisahkan kita dengannya. Kita cinta dengan rumah, kendaraan, kematian akan membuat cinta kita putus darinya. Maka karena itulah ingat selalu kedatangan kematian ini, sebab datangnya kematian akan membuka kesadaran kita. Harta yang kita kejar, bahkan demi mendapatkannya kita lalaikan sholat, kita halalkan segala cara, ternyata tidak bermanfaat. Anak-anak yang kita hebatkan, kita banggakan, seringkali kita menjadikan alasan demi masa depan anak. Kita bekerja siang dan malam, bahkan tidak sholat, nggak ada waktu baca Quran. Justru anak-anak yang kita hebatkan tidak bisa menolong. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika datang hari kematian, sadarlah setiap jiwa, ternyata harta benda tidak bermanfaat. Anak keturunan tidak bisa menolong. Pada hari itu semua manusia bakal menyesal. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang ketika hari kematian terjadi, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya selamat. Siapakah yang hatinya suci, bersih dan selamat? Yaitu mereka yang hidup meniti jalan takwa. Karena Allah mengatakan wahadainahun najdain. Di dunia ini kita diperhadapkan dengan 2 pilihan jalan. Ada jalan yang disukai syahwat. Jalan itulah jalan fujur, jalan maksiat. Dan ada jalan yang berat bagi syahwat. Jalan itulah jalan takwa.
Lalu Allah mengatakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita diuji oleh Allah karena kita condong pada jalan yang fujur. Juga ada kecondongan pada jalan takwa. Namun kecondongan pada jalan fujur lebih kuat daripada kecondongan pada jalan takwa. Lalu Allah menegaskan, qad aflaha man zakkaha. Siapa yang memilih jalan takwa, jalan itulah yang akan mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Siapa yang memilih jalan fujur, itulah jalan yang akan mengotori jiwanya. Maka mereka yang memilih jalan takwa, merekalah yang akan berbahagia, bergembira, siap mental lahir dan batin ketika hari kematian terjadi padanya atau mendatanginya. Tapi mereka yang selama ini meniti jalan fujur, jalan memperturutkan syahwat, mereka lah yang tidak pernah siap dengan datangnya hari kematian. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Kenapa kematian harus kita ingat? Tentu bukan untuk supaya kita jadi takut dengan kematian, tapi untuk kita persiapkan mental lahir batin dengan kedatangan kematian. Supaya kita benar-benar mengamalkan apa yang Allah wanti-wantikan kita dengannya, yaitu wala tamutunna illa wantum muslimun. Jangan mati kamu kecuali dalam keadaan muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berarti bahwa meninggal sebagai muslim itu harus diikhtiarkan. Meninggal husnul khotimah harus diperjuangkan. Ya, harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Karena itulah ma'asyiral muslimin, ingatlah kematian karena kedatangannya tidak akan pernah bisa diajak kompromi sedang apa kita pada saat itu. Kedatangannya tidak mau tahu kita siap atau tidak siap. Kedatangannya tidak akan mau peduli kita sedang bahagia atau sedang sedih. Nggak mau dia tahu tentang hal itu. Maka kematian terjadi kepada orang bukan hanya dalam keadaan sakit, tapi dalam keadaan sehat walafiat. Kematian terjadi bukan hanya kepada orang yang kecelakaan, tapi juga orang yang sedang rebahan di rumahnya. Kematian tidak terjadi hanya kepada orang-orang yang sedih, bahkan kepada orang yang bahagia pun kematian terjadi. Ada yang sedang di pelaminan, ada yang sedang bermain dengan cucu, meninggal dunia. Ada yang sedang makan, meninggal dunia. Sedang minum, meninggal dunia. Maka kebahagiaan datang dalam kondisi-kondisi bukan hanya yang menyedihkan, tapi juga yang menyenangkan. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ingatlah selalu dengan kematian supaya kita lebih produktif dengan waktu dan dengan amal. Dan itulah tanda baiknya agama seseorang. Min husni dinil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda baiknya agama seseorang meninggalkan apa yang tidak berfaedah. Lalu nasihat yang ketiga adalah huruf D, dekati orang-orang yang soleh. Jangan jauh-jauh dari orang yang soleh. Berkumpullah, berkomunitaslah dengan orang-orang yang soleh. Dan ternyata di dalam Al-Quran, dari sekian banyak doa-doa para nabi yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, di antara doa-doa nabi itu adalah wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, kumpulkan aku, dekatkan aku dengan orang soleh. Itu merupakan doanya para nabi di dalam Al-Quran. Sehingga dekatilah orang-orang yang soleh, jangan jauh dari orang-orang yang soleh. Berkomunitaslah dalam grup WA kepada orang-orang yang soleh. Dan tempat yang representatif berkumpul orang-orang yang soleh, masjid. Masjid itu tempat yang representatif berkumpul orang soleh. Masjid berarti jangan jauh dari masjid. Harus dekat dengan masjid, sebab disitulah berkumpul orang-orang soleh. Termasuk majelis taklim, majelis ilmu. Majelis ilmu yang diajarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi secara baik, secara benar, maka itu adalah tempatnya orang-orang soleh. Maka jangan jauh-jauh dari komunitas orang yang soleh. Jangan jauh-jauh dari orang soleh. Dekati orang-orang yang soleh, sebab orang-orang yang soleh dengan mendekatinya, energi kesolehan akan tertularkan kepada diri kita. Kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agama dan akhlaknya dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau orang-orang sekitarnya orang yang soleh, maka insya Allah dia ikut-ikutan soleh. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang salah, dia akan ikut-ikutan salah. Dengan berkomunitas, dengan berkelompok, dengan bergabung di dalam grup-grup orang yang soleh, kita akan selalu diingatkan kebaikan. Diingatkan puasa, diingatkan sholat, diingatkan jadwal kajian, dan seterusnya. Baik, kemudian nasihat berikutnya adalah huruf U. Ukirlah kebaikan dengan istiqomah. Ya, ukirlah kebaikan dengan istiqomah.
Nah, ma'asyiral muslimin, mengukir kebaikan dengan istiqomah artinya adalah bagaimana kita menjalankan suatu kebaikan, suatu ketaatan kepada Allah secara rutin dan intens, tidak ada yang membuat kita meninggalkannya kecuali uzur. Maka itu namanya mengukir, sebab mengukir itu susah hilangnya. Yaitu ukirlah kebaikan dengan amal soleh. Kenapa harus beramal soleh? Sebab amal soleh ini hadiah terbesar dari Allah untuknya adalah husnul khotimah. Berdasarkan firman Allah surat Fusilat ayat yang ke-30, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi orang-orang yang mengucapkan Tuhanku Allah, dia istiqomah, itu akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal husnul khotimah itu maksudnya adalah meninggal dalam keadaan siap lahir batin. Siap lahir batin dengan datangnya kematian. Kenapa bisa siap? Karena dihibur oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Bahwa siapapun yang didatangi kematian pasti ditimpa ketakutan dan kesedihan, itu pasti. Hanya saja husnul khotimah, malaikat menghibur kita supaya hilang ketakutan, hilang kesedihan, sehingga kita tidak benar-benar menghembuskan nafas terakhir kecuali kita telah siap dengan kematian itu. Adapun mereka yang tidak istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, dikhawatirkan tidak dihibur oleh malaikat sehingga dia tidak siap mental dengan kematian. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita takutkan? Yang kita takutkan adalah bagaimana kehidupan kita setelah nafas benar-benar berakhir. Ruh benar-benar terpisah dari jasad. Terbayang bagaimana di alam kubur, terbayang bagaimana di alam mahsyar, terus terbayang itu, ketakutan. Lalu apa yang kita sedihkan? Yang kita sedihkan terbayang wajah orang-orang yang kita cintai. Terbayang wajah pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat, terbayang semua itu. Ya, itu yang membuat kita jadi sedih. Maka malaikat menghibur, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut atas apa yang terjadi setelah hembusan nafas terakhirmu. Dan jangan kamu sedih atas apa yang kamu tinggalkan. Kita dihibur oleh malaikat. Di antara hiburan malaikat untuk menghilangkan ketakutan, diperlihatkan kedudukan kita di surga. Dan untuk menghilangkan kesedihan kita dikabarkan akan firman Allah, inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Kata malaikat, karena kamu soleh, urusanmu, urusan yang kamu tinggalkan, Allah yang bertanggung jawab. Ya, Allah yang bertanggung jawab terhadap urusan yang kamu tinggalkan. Kamu gak usah khawatir. Pasanganmu, anak-anakmu masih kecil, gak usah kamu khawatir. Allah yang bertanggung jawab. Allah yang akan memperhatikan mereka. Allah yang akan mengurus mereka. Sehingga kamu harus tenang, bahagia dengan perpisahan dunia ini. Akhirnya kemudian dihibur, jadi siap mental dia dengan kematian. Begitulah jiwanya orang-orang yang beriman dipisahkan ruh dan jasad. Datanglah malaikatul maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Disebut mutmainnah karena dia sudah siap mental, lahir dan batin. Maka dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, karena sudah terhibur, sudah siap mental, lahir dan batin. Maka akhirnya dia berpisah. Kata para ulama, tidak ada lagi yang diinginkan oleh si fulan itu kecuali kematian. Maka malaikat maut pun mencabut ruhnya. Ya, dicabutlah ruhnya dari ubun-ubunnya. Baik, adapun orang-orang yang tidak istiqomah, nggak ada jaminan ini. Apalagi kalau dia banyak dosa, banyak maksiat, nggak pernah siap dengan kematian, tapi dia tidak bisa menghindari kematian. Sehingga Allah kabarkan keadaannya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ketika kematian datang kepadanya, karena dia nggak siap, maka ya Tuhanku, tangguhkanlah dulu kematianku. Berikan aku kesempatan agar aku melakukan apa yang selama ini aku lalaikan. Aku bersungguh-sungguh, aku akan beriman kepadamu. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu angan-angan kosong, tidak lagi dikabulkan oleh Allah, karena Allah telah menetapkan
fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin, tepat waktu. Karena itulah ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ukirlah kebaikan dengan istiqomah, ya. Ukirlah kebaikan dengan istiqomah. Jadi kalau kita sudah istiqomah, sedekah setiap hari, bersedekah setiap hari. Allah tidak melihat nominalnya. Allah melihat kesungguhan kita, karena amalan sedikit tapi istiqomah Allah suka. Sedekahlah setiap hari, mungkin kita buat program S3, ya, biar kita dapat gelar S3, sedekah 1000 sehari. Ya, sedekah 1000 sehari. Nggak usah jauh-jauh, siapkan aja celengan di rumah kita. Setiap hari kita isi 1000, 1000, 1000. Setiap bulan terkumpul sudah, serahkan kepada ketua DKM kita. Ini infak untuk masjid. Ya, 1000 sehari kita, itu minimal. Minimal 1000 sehari. Nanti kalau rupiah kita berubah jadi 1 rupiah, berarti 1 rupiah per hari. Ya, 1 rupiah per hari, serahkan nantinya ke masjid atau ke rumah Quran atau ke tempat mana saja kita pengen berinfak. Kita serahkan setiap bulan sekali, tapi setiap harinya kita istiqomah memasukkan uang kita di masjid. Gak usah khawatir, sebab begitu kita berinfak, kita didoakan terus oleh malaikat. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, tidaklah seorang hamba terbangun dari subuh harinya illa al malakani yanzilani, kecuali di samping kiri kanannya ada malaikat yang turun mendampinginya. Ini terjadi setiap hari. Setiap kali kita bangun tidur di subuh hari, ada 2 malaikat yang turun di samping kiri kanan kita. Masing-masing malaikat ini berdoa. Malaikat pertama berdoa, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, kalau hambamu hari ini berinfak, berikan pengganti terbaik atas apa yang diinfakkan. Malaikat yang satunya mengatakan amin. Lalu dia berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kalau hambamu hari ini mampu berinfak tapi dia bakhil, dia pelit, dia tahan hartanya, binasakan hartanya. Malaikat yang satu mengatakan amin. Ini terjadi setiap hari. Kita harus imani, kita harus yakini, sebab ini pengabaran wahyu dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka kita berinfak setiap hari 1000 rupiah, atau mungkin infak kita setiap bulan sekali. Yang penting kita istiqomah. Nah, istiqomah ini yang berat. Kalau berinfak sehari, berinfak 2 hari, itu mungkin walaupun dengan besar. Saya berinfak langsung 20 juta, bisa. Tapi istiqomah itu nggak bisa. Bisa nggak dia berinfak 20 juta ya setiap bulan sekali? Nggak mungkin, berat. Tapi kalau kemudian dia langsung berinfak 20 juta, ya bisa. Tapi untuk istiqomah, ini yang berat. Nah, karena itulah kemudian amalan yang sedikit tapi istiqomah Allah lebih suka. Yang sudah istiqomah majelis taklim, pertahankan terus, hadir terus dalam majelis taklim. Yang istiqomah baca Quran 1 juz per hari, pertahankan. Yang istiqomah qiyamul lail, pertahankan. Hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah, sampai datang kematian. Ya, itu di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Istiqomalah dalam beribadah kepada Tuhanmu sampai datang kematian, karena kalau orang istiqomah, hadiah Allah kepadanya adalah husnul khatimah. Baik, yang terakhir adalah P, pererat silaturahmi. Ya, pererat silaturahmi. Jaga silaturahmi dengan keluarga. Kalau kita masih menyimpan foto nostalgia 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin di foto itu masih lengkap sempurna jumlah anggota keluarga, masih ada wajah orang tua, saudara. Tapi hari ini sebagian besar wajah yang ada di foto 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu sudah banyak yang hilang. Ya, dalam arti hanya menjadi nostalgia, kenangan saja, realitanya mereka sudah meninggal dunia. Maka yang masih hidup, jaga silaturahmi. Jangan sampai saudara dengan saudara bertengkar, belum baikan hanya karena masalah warisan. Ya, jangan sampai tetangga dengan tetangga rusak hubungan hanya karena suatu persoalan sepele. Kita baguskan hubungan kita di dunia, kita jaga hati kita dari penyakit-penyakit sosial, ya, karena penyakit sosial ini bisa merusak hubungan sosial kita. Hilangkan dendam, hilangkan kebencian, hilangkan kemarahan, sebab itu bisa membuat hubungan sosial kita rusak dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman, dan seterusnya. Baik, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum ajmain. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini dari nasihat
agar hidup lebih bermakna. Surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Nakhtafi bihadzal qadar. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, silakan jika ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan. Fadhal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allah mengatakan di dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan dengan selalu berhadapan dengan masalah. Karena fikabat itu ya, manusia ini secara zatnya tidak sempurna, secara zat. Karena secara zatnya manusia tidak sempurna, maka secara zatnya manusia itu lemah. Karena manusia kelemahannya adalah secara zat, maka manusia dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selalu akan berhadapan dengan masalah, dengan kesulitan, dengan kepayahan. Setiap kali manusia melewati satu tangga masalah, ada masalah baru lagi. Begitu seterusnya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan tidak ada istirahat di dunia. Istirahat hanya ketika kaki menapak di surga Allah. Baru istirahat. Sebab di dunia kita akan merasakan kepayahan, kesulitan, kita akan merasakan kesedihan. Itu lebih banyak dari kesenangan. Tapi Allah akan selalu menghibur kita. Allah akan selalu memberikan kepada kita hiburan-hiburan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, disebutkan di situ ada jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa selalu berhadapan dengan masalah, tapi masalah tidak akan menjadi masalah karena Allah siapkan jalan keluar untuknya. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak mungkin bisa lepas dari masalah? Selalu akan berhadapan dengan masalah. Ya, di antara hikmah terbesarnya adalah kita menyadari bahwa kita itu butuh Allah. Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu itu butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada siapapun karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Kata para ulama, justru karena kita diperhadapkan dengan banyak masalah-masalah dalam hidup, akhirnya kita bisa memahami makna dari Allahus Somad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah, sebab al-isti'anah itu merupakan fitrahnya manusia. Karena nggak ada di antara kita yang tidak ada masalah. Maka fitrahnya kita itu adalah al-isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah, bahkan menjadi salah satu ikrar kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ikrar kita, janji kita kepada Allah. Setiap hari kita ucapkan 17 kali minimal. Hanya kepadamu kami menyembahnya, kepadamu kami minta pertolongan, karena memang kita ini butuh pertolongan. Kenapa hanya kepada engkau? Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kenapa hanya kepada Allah? Karena kita tidak memiliki isti'anah. Manusia tidak memiliki isti'anah. Yang memiliki isti'anah pertolongan itu hanyalah Allah. Maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, karena hanya Allah yang memiliki pertolongan. Adapun yang lain nggak ada. Kita mendapatkan pertolongan dari A, dari B itu karena isti'anah Allah yang menggerakkan hati manusia. Namun kata Nabi dalam hadits qudsi, seringkali kita mendapatkan pertolongan dari manusia, yang lebih berkesan kita adalah pertolongan manusia itu kepada kita, lupa kepada Allah yang menggerakkan hati orang itu untuk membantu kita, untuk menolong kita. Kita lebih suka mengingat pertolongan manusia daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini lemah, tidak ada yang menguatkan kita kecuali Allah. Bagaimana kita dikala bayi, kita hanya punya satu suara, yaitu menangis, tapi ibu diberikan firasat kuat oleh Allah untuk tahu apa makna tangisan anak. Oh, anaknya lapar nih, oh anaknya masuk angin nih, ya, dan seterusnya. Siapa yang memberi petunjuk itu? Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meminta kepada Allah segala hajat dan juga mengadu kepada Allah segala keluhan,
ini merupakan ciri hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi mereka mengadu kepada Allah, ya mereka mengeluh kepada Allah, itu benar. Mengadu kepada Allah kan persoalannya kepada itu benar. Yang tidak boleh kita mengadu masalah-masalah kita kepada manusia. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali kita berhusnuzon bahwa manusia yang kita jadikan tempat curhat ini bisa membantu kita, mendekatkan kita kepada Allah melalui masalah-masalah kita. Maka boleh kita curhat. Tapi kita curhat kepada orang-orang yang tidak bisa memberikan masukan dan pandangan syariat, maka tercela. Tercela kita curhat masalah kita kepada si A, si B. Kalau ternyata kita tahu dia nggak bakal bisa memberikan pandangan dan masukan kepada kita untuk masalah. Makanya boleh kita curhat kepada orang yang alim, yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kita tidak tahu. Maka kita adukan kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau yang maha berilmu tentang masalah-masalah yang saya hadapi. Engkaulah Al-Fattah yang maha mampu menghadirkan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan kehidupan yang saya hadapi. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk jalan keluar. Pertemukan aku dengan hamba-hambamu yang Kau titipkan ilmu pengetahuan, orang-orang yang soleh yang bisa memberikan pandangan kepada kita. Minta kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Maka mengadu kepada Allah itu benar. Bukan tanda tidak bersyukur. Itu malah pengenalan akan jati diri bahwa kita lemah dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengadulah kepada Allah, mengeluhlah hanya kepada Allah dalam masalah dunia. Dengan kita mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, kita jadi mengenal Allah Al-Fattah, ya Allah Ar-Razzaq, ya Allah Al-Mannan, Allah Al-Matin. Kita jadi mengenali Allah dengan nama-namanya yang sempurna karena kita banyak masalah. Fir'aun lanatullah alaih itu sehat walafiat hidupnya. Itu dalam riwayat Fir'aun itu buang air besarnya aja, BAB-nya itu sekali dalam 40 hari. Tapi bukan penyakit, bukan sakit. Kalau kita kan 3 hari saja itu bermasalah, khawatir terjadi penumpukan dan itu menyebabkan kanker usus. Tapi Fir'aun itu sekali dalam 40 hari, tapi sehat, segar bugar, badannya kekar, ya. Sehat, nggak pernah sakit Firaun itu, nggak pernah sakit. Nah, kemudian Firaun ini karena merasa tidak ada kekurangannya, tidak ada celahnya, maka dia berani mengumumkan di hadapan manusia, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Gak ada keluhannya, nggak ada sakit-sakitnya, apapun yang dia mau dia bisa lakuin. Dia mau bunuh orang bisa, semua orang akan tunduk dan taat kepada keinginannya. Ya, maka dia berani mendeklarasikan diri, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nauzubillah. Jadi insya Allah enggak, karena kita berdoa mengadu kepada Allah kekurangan kita jadi sadar jati diri kita. Allahu a'lam bishawab. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita lihat aja di web resminya MUI tentang bekerja di bank-bank konvensional. Ya, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bekerja di bank-bank konvensional, bank yang betul-betul bersinggungan dengan perbuatan-perbuatan riba. Sebab ketika Nabi mengatakan la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah kilahum ala sawa. Dilaknat oleh Allah orang yang akilar riba, pemakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan riba, kemudian para pencatatnya dan orang-orang yang menjadi saksi berlangsungnya akad riba. Kilahum ala sawa, mereka semuanya sama, dosanya sama. Maka bekerja di bank-bank ribawi yang murni riba, menghalalkan riba, maka terselenggaranya akad riba di bank itu, semua orang yang bekerja di situ tanggung dosa yang sama, termasuk cleaning service-nya, ya satpamnya, dapat semua. Kenapa? Karena dia menjadi sebab terselenggaranya akad riba di suatu bank yang konvensional. Baik, karena itulah kemudian dalam rangka wara kita berhati-hati, para ulama memberikan fatwa tentang keharamannya. Ya, tidak bisa lagi menjadi alasan darurat, sebab banyak bank-bank syariah yang kita bisa kemudian keahlian kita bisa kuatkan syariat ini dengan bergabung di bank-bank syariah. Maka kita bisa bergabung di bank-bank syariah.
Nah, dengan keilmuan kita. Kemudian jadi fatwa-fatwa ulama tentang bekerja di bank-bank riba ini ada, dan nanti bisa dicari di web resmi MUI, insya Allah ada. Ya, saya pernah baca tentang fatwa keharaman bekerja di bank-bank konvensional. Bagaimana dengan bunga bank? Apakah kita boleh menginfakkannya? Nah, para ulama membicarakan tentang bunga. Jadi riba itu, dana riba atau uang riba itu adalah milik umat. Jadi apabila kita mendapatkan uang riba ini dikembalikan kepada umat untuk pelayanan kepada umat. Sehingga boleh kemudian dengan dana riba itu untuk dana umat, pembangunan jalan yang akan dilalui banyak orang, atau WC umum, atau hal yang lain. Bolehkah diberikan kepada duafa? Boleh diberikan kepada duafa. Ya, boleh diberikan kepada duafa. Maka apakah kita mendapatkan pahala? Kalau kita membenarkan akad ribanya, maka nggak ada pahala sedikit pun. Tapi kalau kemudian kita dalam kondisi yang darurat, dalam arti para ulama masih memberikan keringanan rukso untuk mereka yang menyimpan uangnya di bank-bank konvensional, dikarenakan beberapa pelayanan yang mereka inginkan tidak terfasilitasi oleh bank-bank syariah, sehingga kemudian keinginannya itu hanya bisa terfasilitasi di bank-bank konvensional. Dan karena dia menyimpan uang di situ, ada ribanya misalnya, ada tambahan dananya, maka dana itu diambilnya dan dia harus betul-betul merincikan berapa pokok uangnya dan berapa tambahan yang menjadi bunga. Nah, ini harus diambil untuk diberikan kepada manusia, ya, diberikan kepada duafa, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari kalangan manusia, atau dibuatkan program pembangunan jalan dan seterusnya. Maka ini benar. Tapi kita tidak mendapatkan pahala dari situ. Pahala kita karena niat bahwa kita tidak membenarkan riba, hanya karena kita pengen menyelamatkan harta kita dari akad riba, kita ambil ribanya untuk dibagikan kepada umat. Maka pahala kita karena niatnya, bukan karena infaknya. Sebab infak dari harta riba itu tidak ada pahala. Maka orang yang bersedekah dari akad riba nggak ada pahala baginya. Ya, karena itu memang miliknya umat. Dia dapat pahala karena niatnya ingin mengembalikan dana itu kepada manusia. Sehingga sedaya upaya kita tinggalkan berakat dengan bank-bank ribawi, kecuali pelayanan yang kita harapkan dari bank-bank syariah itu tidak ada. Makanya kita temukan di beberapa travel misalnya, itu masih mencantumkan bank-bank konvensional, atau di beberapa perusahaan-perusahaan yang islami itu masih ada bank-bank. Kenapa? Karena ada beberapa pelayanan yang mereka butuhkan dan bank syariah itu belum bisa mengcover itu, belum bisa memenuhi. Maka dalam kondisi demikian masih bersifat darurat untuk pelayanan-pelayanan yang tidak bisa ditangani oleh bank-bank syariah. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam barzah itu bisa menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, dan bisa menjadi salah satu hufra min hufarin nar, bisa menjadi salah satu lembah dari lembah-lembah neraka. Lalu kemudian alam barzah ini bukan lagi alam sebagaimana alam kehidupan di dunia, sebab di sana alam akhirat. Dan kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sangat panjang, bahwa ketika seseorang itu orang yang baik, orang yang soleh, maka amal solehnya akan datang dalam wujud manusia yang sangat indah, sangat tampan, sehingga dia bertanya, man anta, siapakah engkau? Aku belum pernah melihat orang yang seindah engkau. Maka orang itu mengatakan, sesungguhnya aku adalah amal solehmu, dan aku diperintah untuk menemani engkau. Maka orang ini menjadi tenang dan bahagia, dibukakanlah pintu surga, sehingga hawa surga berhembus di kuburnya. Lalu kemudian dibentangkanlah permadani dari surga, dan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Lalu kemudian orang itu sangat yakin bahwa dia akan masuk surga, sehingga dia mengatakan, ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Sehingga orang ini dengan kenikmatan dan kelezatan yang dia alami, dia rasakan dalam barzah, maka dia merasakan kehidupan dalam barzah seperti keindahan seorang pengantin baru. Ya, tiba-tiba udah pagi gitu. Jadi dia
saking nikmatnya dia tidak merasakan bahwa ini sudah ratusan tahun dia meninggal, ribuan tahun dia meninggal, sehingga terjadilah kiamat dan dibangkitkan, maka dia seperti tidurnya pengantin saja, ya, pengantin baru. Adapun kemudian orang-orang yang banyak dosa, banyak maksiat, maka amal keburukannya akan datang menjelma menjadi sosok yang sangat buruk, yang menakutkan, berbau. Dan dia bertanya, siapakah engkau? Aku belum pernah melihat orang yang paling buruk seperti engkau saat ini. Dia mengatakan, akulah orang yang akan menemanimu sampai hari kebangkitan. Maka orang ini ketakutan, teriak, karena ditemani dengan orang yang buruk seperti itu. Lalu kubur akan menghimpitnya sehingga tulang rusuk kiri kanan akan saling bersilangan. Lalu kemudian di dalam kubur itu tergantung dosa-dosanya. Maka Nabi menceritakan ada orang yang melalaikan sholat 5 waktu. Dia sering menunda-nunda bahkan sampai tidak sholat. Itu dibaringkan di suatu tempat. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Lalu datang seseorang yang memegang batu yang sangat besar. Lalu batu itu dihantamkan ke kepalanya sampai kepalanya hancur. Dia berteriak tapi sekuat tenaga, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Dia merasakan kesakitan luar biasa. Saking kerasnya batu itu menggelinding. Lalu kemudian Allah pulihkan kembali kepalanya. Lalu orang itu, malaikat tadi, datang kembali mengambil batu dan menghantam lagi ke kepalanya. Teriak lagi, kesakitannya luar biasa. Lebih sakit dari yang pertama, karena yang kedua ini ada bekas ingatan dilempar. Yang pertama, jadi sakitnya lebih bertambah. Ada sakit, kepalanya dibenturkan dengan batu, dan sakit yang kedua adalah karena ingatan tadi bagaimana sakitnya kepalanya itu dihantamkan batu. Lalu kemudian kepalanya hancur, batu menggelinding, lalu dipulihkan lagi kepalanya oleh Allah. Bagus lagi kepalanya, diambil lagi batu oleh malaikat, dihantam terus. Itu kata Nabi, siapa dia? Kata malaikat, itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ada lagi seseorang yang Nabi lihat dijangkar mulutnya. Jadi mulutnya itu dimasukin jangkar, dihantam, jangan ditarik sampai ke tengkuknya. Demikian pula dari arah kirinya dijangkar, ditarik. Kemudian jadi 4 sisi dijangkar, ditarik sampai ke belakang. Kemudian di sisi yang berikutnya ditarik. Kemudian dari atas, di bawah ditarik. Nah, Nabi mengatakan, siapa orang ini? Kata malaikat yang mendampingi Nabi, dia adalah seseorang yang suka menyebarkan berita hoax, berita dusta, sehingga kedustaannya sampai ke ufuk. Nah, inilah berita hoax hari ini, internet gitu ya, atau media sosial, orang berdusta, ini dustanya sampai ke luar negeri gitu. Nah, ini Nabi sudah menyabdakan itu. Saya dulu waktu sebelum ada media sosial, kita baca hadis ini, ya, bahwa seseorang yang kata Nabi ini adalah orang yang kedustaannya sampai ke ufuk. Ya, timur dan barat ini mendengarkan dustanya. Kita bingung gimana caranya orang ini berdusta, dustanya sampai ke ufuk, timur dan barat. Ternyata media sosial hari ini itu bisa membuat orang berdusta. Dengan AI sekarang ini orang bisa membuat konten-konten dusta gitu ya, yang tidak benar tapi dianggap benar dengan membuat pernyataan-pernyataan ini terjadi. Padahal tidak terjadi, itu hanyalah sekedar rekayasa, tapi kedustaannya sudah tersebar sampai ke ufuk. Nah, itu telah disabdakan oleh Nabi SAW. Orang ini telah berbuat dusta, kedustaannya sampai ke ufuk. Ya, sampai ke ufuk. Nah, lalu kemudian ada orang yang Nabi melihat pemuda dan pemudi itu, mereka dibakar di atas sebuah tungku. Mereka dalam tungku, mereka teriak semuanya. Kata Nabi, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka berzina di dunia. Nabi lagi melihat ada orang yang berenang di kolam darah, kolamnya merah. Jadi darah, lalu dia berenang menuju ke tepi. Setiap kali sampai di tepi, ada malaikat yang menjejali mulutnya dengan batu. Maka dia menghindar, cari lagi tepi yang lain, dia berenang lagi. Sampai ke tepi yang lain, ada lagi malaikat yang menjejalinya dengan batu. Maka dia cari. Maka Nabi berkata, siapa mereka itu? Kata malaikat, itu adalah orang-orang yang suka makan harta riba dan memakan harta anak yatim. Jadi nanti dia dikubur itu berenang di lautan darah. Nah, jadi ini kehidupan yang sudah tidak bisa lagi kita jelaskan dengan akal dan logika, tapi itu kehidupan yang pasti terjadi, sebab ini pengabaran wahyu. Ya, pengabaran wahyu. Jadi manusia nanti ketika dalam barzah itu sudah berbeda-beda lagi kehidupannya masing-masing. Apakah itu menjadi taman surga ataukah menjadi hufra min hufarin nar. Ya. Kalau taman surga masih diizinkan bersilaturahmi, ruh dengan ruh masih bisa ketemu karena mereka santai, bahagia. Ya, gitu. Adapun kemudian yang tersisa ini, mereka menjalani kehidupan siksaan. Kalau seorang mukmin yang disiksa dikubur karena dosanya,
maka siksa kubur ini pengurang dosa. Nah, jadi seorang mukmin itu kan pengguguran dosanya banyak. Di dunia ini bisa dosa digugurkan dengan amal soleh, bisa digugurkan dengan musibah, lalu kemudian bisa digugurkan dengan siksaan kubur, bisa digugurkan dengan huru hara mahsyar, bisa digugurkan dengan rahmat Allah nanti di akhirat, bisa digugurkan dengan siksaan neraka. Ini semua adalah pengguguran dosa bagi orang yang beriman. Itu orang yang beriman itu kalau disiksa kubur itu digugurkan dosanya. Ya, tapi ada beberapa dosa yang dia mesti digugurkan dengan neraka misalnya. Jadi kubur ini hanya menggugurkan beberapa dosa. Ada dosa tertentu yang dia mesti digugurkan dengan siksa neraka. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah jangan kita tunggu dosa kita digugurkan dengan siksaan, tapi gugurkanlah dosa dengan amal soleh, dengan taubat gitu ya. Sehingga kita meninggal dunia sudah bersih. Atau seorang mukmin digugurkan dosanya sebelum meninggal dengan sakit parah. Jadi orang yang sakitnya parah itu pengguguran dosa. Maka kita harus ridho dengan takdir Allah karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita ini ada dosa masa lalu yang belum pernah kita tobatkan, maka ditimpa dengan musibah parah, musibah berat, karena dengan musibah ini Allah pengen bersihkan kita itu. Ada orang yang sakaratul mautnya panjang, 2 tahun, 3 tahun, jangan mengatakan disiksa ini, karena betul memang dia disiksa. Karena sakaratul mautnya panjang, 1 tahun, 2 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Tapi sakaratul maut yang panjang ini pengguguran dosa dia. Ya biasanya orang-orang yang sakaratul mautnya panjang ini karena bersekutu dengan jin. Bersekutu dengan jin. Tapi dia sudah pengen tobat. Cuman sudah susah terungkap tobatnya, tapi dalam hati dia pengen bertobat, maka Allah bersihkan dia dengan sakaratul maut yang panjang. Jadi rata-rata orang yang bersekutu dengan jin, punya khodam, itu berat sakaratul mautnya, panjang. Kenapa? Allah pengen menggugurkan dosa-dosanya, ya. Yang parah kalau dia sudah dipanjangkan sakaratul mautnya tapi tidak bertobat juga. Ya, tidak bertobat. Allahu a'lam bishawab. Tapi bagi orang yang muslim kita harus hukumi zohirnya. Dia mungkin punya khodam dari kalangan jin, punya peliharaan tuyul atau apalah gitu. Tapi dia masih sholat 5 waktu, dia masih puasa, maka kita hukumi zohirnya. Oh, dia adalah seorang muslim, dia masih ibadah. Maka ketika dia sakaratul mautnya panjang, kita harapkan dia telah bertobat dari bersekutu dengan jin. Karena kalau dia tidak bertobat dari bersekutu dengan jin, itu termasuk syirik. Bisa membatalkan keislamannya. Tapi kita nggak tahu apakah dia ini bertobat atau tidak. Dia cuma ngigol terus sampai 2 tahun kemudian dia meninggal dunia. Ada yang kami temui di daerah Ciawi. Udah 2 tahun. Dia itu la yahya wa la yamut. Tidak hidup, tidak mati. Ya, tidak hidup, tidak mati. Nggak ada lagi rumah sakit yang mau terima karena begitu aja keadaannya. Sampai kemudian Allah takdirkan kita dihubungi oleh anaknya, ya kita ke sana pada malam hari, dan kemudian setelah kita interogasi keluarga, karena ini yang pasiennya sudah la yahya wa la yamut, nggak hidup, nggak mati, terbaring aja begitu. Nah udah 2 tahun, maka istrinya mengaku bahwa bapak ini punya ritual memandikan keris setiap malam-malam tertentu. Ada berapa kerisnya? Ada sekitar 10. Coba dikumpulkan kerisnya. Dikumpulkanlah kerisnya. Kemudian ya begitu pengabaran istrinya bahwa ada amalan-amalan khususnya yang disebutkan pada malam tertentu dia harus melakukan amalan ini, amalan itu. Ya itulah mungkin ritual-ritual atau pengamalan-pengamalan jin. Akhirnya kita nasihati keluarganya harus bertobat kepada Allah semuanya. Mudah-mudahan si fulan ini bertobat. Karena nggak bisa kita ajak ngomong. Ya matanya melotot terbuka, ada nafas tapi nggak bisa nyambung, kita aja ngomong, mulut nggak bisa bicara dan seterusnya. Tapi hidup, matanya masih melotot berkedip. Itu 2 tahun begitu. Nah kemudian setelah kita rukyah ini keris-kerisnya, kita katakan ini kerisnya kita bersihkan. Setelah kita bersihkan nggak ada lagi sesuatu dalamnya, keluarganya boleh jual, boleh jadikan pajangan, benda yang penting jangan lagi dianggap sesuatu ada sakralitasnya. Setelah itu kemudian kita nasihati keluarganya, kita akan minta kepada Allah untuk dibuang energi negatif dalam tubuhnya. Setelah itu diperhatikan, kalau terjadi kritis, nah bacakan ayat-ayat Allah terus sampai kalau dia bisa sembuh, alhamdulillah. Nah malam itu kita ruqyah, kita bacakan ayat-ayat pemusnah, ikatan-ikatan buhul, ikatan perjanjian dengan jin. Kita totok beberapa titik dada, ya, kemudian kepala dan kaki, tempat-tempat di mana jin itu tinggal sebagai ikatan-ikatan perjanjian. Kita titik dada, pikirannya, kaki. Nah, setelah kita totok,
1 jam setelah itu kami pulang, batuk-batuk dia, batuk-batuk darah, keluar darah. Nah Ustadz gimana? Saya katakan baca Quran di sampingnya, pertahankan aja, kalau dia bisa selamat sampai besok, mudah-mudahan dia sembuh insya Allah. Tapi ternyata jam 8 pagi besoknya meninggal dunia. Ya meninggal dunia. Tapi itu udah kami sampaikan semua kepada keluarganya bahwa pengalaman yang kita tangani yang seperti ini, setelah kita ruqyah, kita bacakan ayat Allah itu mulai terjadi reaksi nantinya. Apakah dipanjangkan umurnya ataukah dimatikan oleh Allah, tapi semua terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jadi keluarganya udah siap, memang dia mengatakan kalau memang dia meninggal lebih bagus karena ini sudah 2 tahun lah ya walayamu, sudah kurus juga kan, sudah ibaratnya sudah mengecil sebagian tubuhnya gitu. Nah alhamdulillah jam 8 pagi itu kami dapatkan kabar dari keluarganya meninggal dunia, ya dia sudah meninggal dunia. Nah itulah kita katakan kepada keluarganya, insya Allah sakaratul maut yang panjang ini mudah-mudahan menjadi penggugur dosanya. Ya mudah-mudahan menjadi penggugur dosa. Saya katakan bacakan Quran karena mungkin tidak bisa diajak komunikasi yang lain, tapi telinganya insya Allah masih berfungsi. Mudah-mudahan dalam hati dia taubat, ya dalam hati dia istighfar, dalam hati dia ya insya Allah mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah, karena di dalam surat Ibrahim ayat 24-25 Allah akan kuatkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh. Ya, walaupun tidak terucap, tapi dalam hati dikuatkan oleh Allah. Dalam hati dia mengucapkan la ilaha illallah, maka insya Allah dia meninggal husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaja'alana minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.